Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Leonard Sherman. Di sini saya menerapkan model pembelajaran talking stick. Bagaimana keseruannya? Simak video berikut ini. Pagi anak. Pagi Kak. Apa kabar semuanya? Baik. Bagus. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita bersedia dulu. Stephen Sabung, Hadir Pak. Irma Natra Oktaviani, Hadir Pak. Erlana Farni. Hadir Pak. Baik, semuanya hadir. Apa kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Lupa Pak. Dua. Erlana, Lupa Pak. tentang pengertian teks deskripsi. Indonesia? Apa masih ingat? Ya Pak. Lupa. Ya. Pengertiannya lupa. Lupa Pak. Lupa Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi. Secara umum, pengertian teks deskripsi adalah sebuah teks yang menjabarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga membaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan oleh penulis. Yang kedua, struktur teks deskripsi. Ada yang tahu? Pak. Sudah ditampilkan di depan. Ya, silakan. Struktur teks deskripsi ada 3 Pak. Yang pertama identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga bagian deskripsi. Bagus. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks deskripsi, tolong bacakan. Tema kata. Ada 5 ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan sebuah objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian yang kedua melibatkan sebuah panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Kemudian yang ketiga mengungkapkan sebuah ciri-ciri fisik dan sifat objek seperti ukuran, bentuk, warna, dan sifat objek. Kemudian yang keempat menjelaskan sebuah objek dengan jelas, detail, serta terperinci. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi yang kelima yaitu menggunakan kata-kata atau frasa, memiliki makna, kata sifat, atau keadaan. Baik, tadi ciri-cirinya ya, ciri-ciri teks deskripsi. Dan di sini ada jenis-jenis teks deskripsi. Terdapat beberapa macam teks deskripsi apabila dilihat dari isi teksnya. Berikut jenis-jenis teks deskripsi dan pengertiannya. Yang pertama itu teks deskripsi subjektif, yang kedua itu teks deskripsi spasial, dan yang ketiga itu teks deskripsi objektif. Oke, itu sekian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan cerita Gunung Gelam. Silahkan buat lingkaran untuk menunjukkan cerita Gunung Gelam. Nanti Bapak akan tampilkan beberapa pertanyaan di depan. Kalian harus menjawabnya.
Ya. Oh ini. Silakan baca dulu. Bapak beri waktu 10 menit. Pahami, dimengerti, nanti kalau sudah bilang Bapak akan menampilkan pertanyaan di depan. Sudah. Bapak. Ini pertanyaannya. Di sini ada permainan. Bapak akan memainkan sebuah lagu. Jadi di mana lagu itu berhenti, nanti seseorang itu akan menjawab pertanyaan apa yang sudah Bapak sampaikan di depan. Baik Pak. Paham? Baik, pertanyaan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ada permainan? Ya, oke ini. Ya, Mulai. ya mudah. Aku nggak nunggu pas nyanyi aja. Jadi Oh, mau pas lagunya aja? Iya, Ya, nunggu langsung. ya kita tunggu ya. Nah, mulai. Stephanie? Baik, pertanyaan yang pertama itu tadi kan? Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Yang dimaksud itu secara umum pengertian teks deskripsi ini adalah sebuah teks yang menjabarkan
atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan oleh penulisnya. Bagus, benar sekali ya Stefan ya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua itu apa sajakah struktur teks deskripsi? Siap? Di sini Bapak akan memainkan sebuah lagu lagi. Lagunya masih sama. Sampai nyanyi sama. Erlano, Baik Pak. pertanyaannya tadi apa sajakah struktur teks deskripsi? Baik Pak, struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga bagian deskripsi. Baik, benar sekali ya. Erlano Fani, terima kasih. Kita lanjut lagi ke lagunya. Siap? Kata Pak. Lihatlah Pak Octaviani. Baik Pak. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan jenis teks deskripsi. Ini kalau menurut saya sih Pak, teks deskripsi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama teks deskripsi subjektif, kemudian teks deskripsi spasial, kemudian yang ketiga teks deskripsi objektif. Bagus, benar sekali. Terima kasih Pak Octaviani, terima kasih. Kita lanjut lagi. Siap. Siap Pak. Kita lanjut. Ini pertanyaan yang keempat. Erlano Fani. Apa sajakah ciri bukan ini tadi ya? Ciri-cirinya? Betul Pak. Iya, ini tadi kan jenisnya. Oh ini ciri ya? Ya, Lupa maaf ya. Apa sajakah ciri-ciri teks deskripsi? Jadi ciri teks deskripsi yang pertama menggambarkan sebuah objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian yang kedua, melibatkan sebuah panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengucapan, penciuman, dan perabaan. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan sebuah ciri-ciri fisik dan sifat objek seperti yang pertama ukuran, bentuk, dan sifat objek. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan sebuah objek dengan jelas, detail, dan secara terperinci. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata atau frasa memiliki makna kata sifat atau keadaan. Terima kasih Pak. Oke. Ya benar sekali ya, Erlano Fani. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Di sini apa yang dibicarakan penulis pada teks deskripsi tersebut? Siap? Siap Pak. Terima kasih. Ya Pak. Ini pertanyaan yang kelima. Apa yang dibicarakan penulis pada teks deskripsi tersebut? Teks deskripsi ini menceritakan tentang beberapa deskripsi mengenai keindahan, letak, dan beberapa informasi mengenai Bukit Kelamak. Baik, benar sekali. Terima kasih. Itu Stefan Hukum ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke nomor 6 ya. Pertanyaan nomor 6. Teks deskripsi tersebut termasuk ke dalam jenis teks deskripsi yang mana? Kita lanjut lagi permainannya. Berhenti di
teman. Menurut menurut Irma atau Octavian itu sendiri seperti apa? Kalau menurut saya sih Pak, teks deskripsi tentang gunung kelam ini termasuk ke dalam teks deskripsi objektif Pak. Objektif. Ya. Iya benar. Ya dia termasuk ke dalam teks apa tadi? Deskripsi objektif. Iya, benar sekali ya. Di sini masih ada satu pertanyaan lagi ya. Apa tujuan menulis teks deskripsi tersebut? Di sini Bapak tidak itu ya menentukan siapa yang kena musik kayak lagunya ini. Dia menjawab. Lama Fani, Baik yang Pak. terakhir pertanyaannya. Ini ya, apa tujuan menulis teks deskripsi tersebut? Baik, menurut saya tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui berbagai informasi terkait bukit tulang dan sekitarnya. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Pintar-pintar anaknya ya. Ya benar. Sering belajar ya? Sering Pak, Bagus ya? sering kerja kelompok. Oh kerja kelompok juga. Biasanya kerja kelompok gimana? Di rumah kami Pak. Oh ini. Mungkin hanya ini pelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Tapi di sini Bapak mau memberi tugas. Yang banyak-banyak Pak. Oh enggak. Sama seperti itu kan tadi. Ini kita baca aja dulu. Baik Nanti Pak. pertemuan minggu depan kita bahas lagi. Ya Pak. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Silakan berdoa. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kesehatan masing-masing berdoa juga. Doa selesai. Baik anak, selamat pagi. Terima kasih.